Assalamualaikum Bu Tan. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak di rumah sehat? Sehat Pak. Anak-anak Insya Allah sehat. datang ke sekolah pagi ini semangat? Semangat Pak, seperti biasanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bu Tan, sesuai dengan agenda supervisi, sepertinya saya besok akan masuk di kelas Bu Tan untuk supervisi akademik. Siap Pak. Di kelas 4 ya Bu Tan? Iya. Baik Bu Tan, pertama harapan Bu Tan besok terhadap pembelajaran yang akan dilakukan apa? Harapannya besok untuk pelaksanaan pembelajaran adalah semoga siswa semuanya bisa mengikuti pelajaran dengan baik sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya rencanakan Pak. Kemudian siswa dapat menyelesaikan tugas-tugasnya semua dengan tepat waktu. Iya. Bu Tan sudah siap untuk melakukan proses pembelajaran? Insya Allah siap. Apa-apa saja yang sudah disiapkan? Untuk persiapan pembelajaran besok terkait dengan materinya, saya sudah menyiapkan video pembelajaran untuk kontennya, kemudian bacaan untuk siswa kita karena siswa kita sebagai penerapan diferensiasi, jadi ada video dan bacaan untuk anak kita. Apa tujuan pembelajarannya besok Bu Tan? Besok tujuan pembelajaran adalah menghasilkan solusi terkait dengan pemberdayaan sumber daya alam. Segala perangkat terkait dengan media LK berarti sudah disiapkan ya? Sudah Pak, termasuk LK untuk tugas siswa, termasuk medianya berupa gambar dan video seperti yang saya jelaskan tadi. Strategi dan model apa yang akan diterapkan? Dalam pembelajaran besok saya akan menerapkan model pembelajaran PJBL Pak, karena di akhir pembelajaran anak kita akan menghasilkan sebuah produk yaitu poster yang akan dipamerkan atau diperlihatkan kepada warga sekolah. Iya, berarti ada nanti produk poster yang akan menjadi pesan-pesan bagi anak-anak untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam. Iya, tepat sekali Pak. Baik, kemudian tahapan-tahapan pelaksanaan proses pembelajarannya? Tahapan proses pembelajaran yang pertama tentu anak kita nanti membaca materi pembelajaran, kemudian nanti melakukan diskusi. Setelah berdiskusi nanti anak kita akan membuat poster berkelompok, dan terakhir nanti poster tersebut akan mereka kampanyekan di sekolah. Iya, bagus. Sepertinya bisa kita sepakati observasi yang akan kita lakukan besok fokusnya tentang apa Bu Tan? Untuk fokus observasinya sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam, kita akan berfokus kepada berkesadaran bagi anak kita Pak, untuk menumbuhkan kesadaran belajarnya dan kesadaran akan merawat lingkungan alam terkait dengan sumber daya alam. Berarti fokusnya ke kegiatan yang terkait dengan berkesadaran. Iya, berkesadaran. Sepertinya karena di situ ada kegiatan proyek, tentu juga nanti akan mengarah pada aktivitas yang mendorong anak-anak untuk aktivitas menggembirakan ya. Iya Pak, untuk pengalaman belajar, nanti untuk prinsipnya juga. Baik, Bu Tan, bolehkah saya lihat LPP yang sudah Bu Tan rancang? Tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah, sintak dari PJBL-nya sudah dimuat, dituliskan dengan lengkap saya lihat. Kemudian untuk instrumen juga sudah lengkap. Sepertinya ini sudah bagus dan sudah menggambarkan kesiapan Bu Tan seperti untuk melakukan proses pembelajaran besok. Insya Allah siap. Oke, mungkin itu saja Bu Tan. Kita jumpa besok. Iya, Pak. Mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Saya doakan besok proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Kemudian anak-anak mengikuti pembelajaran ini dengan antusias dan menampakkan keaktifan yang bagus. Iya, Pak. Baik, terima kasih Bu Tan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tan, silakan masuk. Iya Pak, makasih Pak. Duduk Bu Tan. Iya, iya.
Maaf ya Pak, saya terlambat menemui Bapak karena tadi ada keperluan dipanggil oleh guru perpustakaan. Ya bukan apa-apa. Saya tadi juga ada diskusi sama unsur pimpinan terkait permasalahan yang ada di sekolah. Oke, Buta. Begini Pak, terkait dengan hasil supervisi yang sudah saya laksanakan tadi, saya mohon kepada Bapak untuk memberikan masukan kepada saya tentang hasil dari pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Ya Buta, alhamdulillahirabbil alamin, sepanjang observasi pemantauan kita di kelas tadi, saya kira pembelajaran yang kita lakukan dengan anak-anak sudah berjalan dengan lancar, sudah bagus pelaksanaannya, dilihat dengan antusias anak-anak untuk belajar. Anak-anak merasa gembira, kemudian mampu berinteraksi dan melakukan proses pembelajaran dengan tidak ada merasa terpaksa dan tertekan. Meskipun tadi masih terpantau beberapa anak kita yang mungkin memang masih ada yang agak kurang aktif, tapi pada dasarnya secara keseluruhan sudah bagus. Bagaimana perasaan Buta sesudah melaksanakan proses pembelajaran? Alhamdulillah Pak, dalam proses pembelajaran ini saya merasa senang telah mampu melaksanakannya sesuai dengan yang direncanakan. Ya, alhamdulillah. Namun ada hal yang saya merasa ada yang di bagian yang kurang bagi saya Pak. Dan seperti saya melihat tadi tentang keaktifan siswa saya merasa masih ada anak-anak saya yang belum berkesadaran dalam pembelajarannya. Contohnya tadi itu ada beberapa anak saya yang tidak aktif dalam pelajaran, mereka tidak mampu mengeluarkan ide-ide dan pendapatnya dalam diskusi. Jadi saya ingin bagaimana selanjutnya agar anak kita ini dia mau dan mampu untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya di dalam pembelajaran. Kira-kira apa yang membuat beberapa anak ini agak kesulitan di dalam mengadakan pembelajaran secara berkesadaran? Mungkin di kelas saya ya Pak ya, itu ada beberapa anak kita yang belum lancar membaca sepertinya. Jadi karena belum lancar membaca, mereka pun dalam mengeluarkan ide dan pikirannya itu agak malu-malu dia Pak. Iya. Dan alhamdulillah karena pembelajarannya berkelompok, kekurangan beberapa anak ini sepertinya tertutupi. Namun karena mereka harus kolaborasi, itu agak membuat juga kelompoknya keterlambatan di dalam melaksanakan tugas proyeknya. Seperti itu ya Bu. Iya Pak. Kemudian apa hambatan kolaborasi anak ini di dalam membuat poster yang mereka lakukan? Itu tadi Pak, ada yang tidak membawa alat, ada tuh beberapa ada yang mereka yang tidak mau bekerja, tuh ada juga tadi 2 orang yang saya amati tadi Pak. Jadi masih ada yang mengandalkan peralatan yang dibawa teman-temannya. Iya. Oke. Kemudian dari tantangan yang dihadapi untuk pembelajaran saat ini, apa ide yang ada di pikiran kita ke depan untuk memperbaiki proses? Menurut saya begini Pak, bagaimana jika kita kan mempunyai kegiatan literasi itu Pak setiap hari Selasa. Nah saya punya ide bagaimana di dalam kegiatan literasi itu kita biasakan, kita latih anak kita untuk bisa mengungkapkan pikirannya dengan kita memberikan satu masalah yang harus diselesaikan anak kita. Kita berikan satu masalah, kemudian kita minta pendapat mereka masing-masingnya untuk melatih mereka mampu berbicara seperti itu Pak, mengungkapkan idenya. Kemudian kira-kira apa tindak lanjut yang mungkin dilakukan untuk ke depan, mungkin dari sisi guru atau Buta, apa kira-kira yang perlu dilakukan? Mungkin di dalam kelas Pak, dalam pembelajaran bahasa dan pelajarannya dalam diskusi perlu lagi memberikan motivasi yang lebih kepada anak-anak kita ini. Kemudian dalam pembelajaran bahasa mungkin kita latih anak kita untuk mampu menceritakan bacaan yang mereka baca. Iya.
Nanti kalau untuk anak-anak, Mungkin seperti itu pelaksanaan saya kira Pak. Anak-anak dilatih lagi untuk bisa mengungkapkan pikirannya setelah menceritakan kembali hal yang mereka baca. oh baik. Baik Uta, untuk ke depan saya kira juga tentu yang perlu kita perhatikan adalah tujuan pembelajaran ketika kita menggunakan prinsip berkesadaran. Tentu nanti anak-anak ini memang harus memiliki kesadaran tujuan pembelajaran yang mereka harapkan itu seperti apa. Kemudian juga tentunya berdampak untuk anak-anak kita. Kalau hubungannya dengan sumber daya alam, tentu mereka mampu memiliki kesadaran untuk memanfaatkan sumber daya alam secara baik. Kemudian juga mampu memelihara sumber daya alam yang ada di sekolah, lingkungan, dan di masyarakat tentunya. Iya Pak. Kemudian di dalam pembelajaran berkelompok tentu harus ada keaktifan tanggung jawab dari masing-masing anak, karena ketika PJPL maka dituntut keaktifan kontribusi terhadap kelompok. Ya. Saya kira seperti itu Buta. Mudah-mudahan pada pembelajaran selanjutnya anak-anak kita sebagai guru mampu memfasilitasi dan melayani pembelajaran secara lebih baik. Kemudian anak-anak diharapkan untuk belajar juga secara baik, semangat, kemudian interaktif, dan menjalin interaksi yang baik sesama mereka. Baik Buta, terima kasih atas kesediaannya hari ini untuk berdiskusi. Saya kira seperti itu pertemuan kita hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah. Ya Pak, terima kasih Pak. Alhamdulillah.